bumi, dia tidak menjadi kebenaran tunggal. Karena yang ada di bumi sendiri adalah bentuk dari material yang tidak murni. Dalam hal inilah Mahabharata menjadi istimewa juga. Ketika Tuhan Wisnu mewujud pada bentuk Krishna, Krishna itu banyak sekali melakukan kecurangan, kesalahan, kekalahan. Misal begini, dia pernah kalah dalam perang melawan Raja Jarasandha. Nah, ketika kelak dia memiliki pendekar yang hebat, dalam hal ini Bima, Krishna memanfaatkan kekuatan Bima untuk mengalahkan Jarasandha. Krishna yang adalah titisan dewa, titisan Wisnu, itu harus melampiaskan dendamnya dan dengan cara yang curang harus membunuh orang yang pernah mengalahkannya. Ini, kecurangan ini dan dendam ini memang diliputi oleh begitu banyak alasan-alasan yang logis seperti yang dikatakan oleh Krishna. Tapi komentar dari Raja Gopalacari juga dalam Mahabharata ini menjelaskan bahwa Krishna memang membalut kepentingan politiknya dengan ajaran-ajaran moral. Jadi bukan menghujat Krishna, tetapi maksudnya ketika Tuhan, bahkan Tuhan pun ketika dia menjejakkan kakinya di bumi, dalam artian berinkarnasi, mewujud, beravatar ya, maka dia terikat pada hukum-hukum yang terjadi di bumi. Dan hukum-hukum yang terjadi di bumi dalam hal ini adalah bahwa kebenaran itu tidak bisa hakiki dipegang oleh satu pihak, termasuk dewa sekalipun. Contoh yang lain memberikan kepada kita gambaran yang lebih kuat. Misal Yudhistira. Yudhistira itu dikenal sebagai putra Dharma atau Dharma putra, orang yang baik luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, dia melakukan banyak inkonsisten. Misal, ketika dia dites oleh ayahnya yang menyamar sebagai yaksa di sebuah telaga, dia katakan bahwa dharma, kebaikan, kebijaksanaan itu tidak terkait sama sekali dengan status, dengan kasta. Tetapi ketika dia memperlakukan karna untuk pertama kali, dia mengatakan bahwa karna harusnya berlaku sesuai dengan kastanya. Jadi ada perbedaan dan ketidakkonsistenan tentang kebaikan ini tidak jadi masalah. Secara terang-terangan Mahabharata menceritakan bahwa Yudhistira yang sangat baik pun sering tidak konsisten, sering tidak bijak, sering salah. Yudhistira yang luar biasa kebijaksanaannya dan moralitasnya itu bahkan tidak bisa menahan rayuan bermain judi, karena judi adalah hobinya dia. Kemudian yang terakhir untuk episode ini, sebenarnya masih banyak tapi kita rangkumkan saja. Saya memahami Mahabharata itu menekankan kepada bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu bisa saja menghasilkan kejahatan. Jadi dalam versi filsafat yang umum kita kenal, itu dikatakan bahwa kejahatan itu pasti akan menghasilkan kejahatan yang lain, dan kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan yang lain. Dalam epos Mahabharata tidak demikian.